Siang, saya Vira Sofiandun dengan NIM 2024111503. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil simulasi dari RapidMiner mengenai data mahasiswa tentang kenaikan kelas. Di sini, pendidikan adalah investasi masa depan dan setiap siswa mempunyai potensi untuk berkembang. Namun, terkadang ada tantangannya bagi siswa yang susah maju ke jenjang berikutnya. Salah satunya hal penting yang sering terjadi, indikator kemajuan siswa itu adalah kehadiran dan nilai akademik. Dua faktor ini memang saling terkait erat. Kehadirannya yang rajin biasanya mencerminkan siswa yang aktif belajar dan mengikuti materi, sementara nilai akademik jadi bukti seberapa baik siswa menyerap pelajarannya. Di era digital, kita bisa pakai teknologi data mining buat menganalisis data pendidikan. Nah, salah satu tools yang powerful itu adalah saya menggunakan RapidMiner. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara saya mengumpulkan data untuk memproses kehadiran serta nilai siswa-siswa agar bisa dianalisis di RapidMiner. Dan yang kedua, saya menggunakan metode data mining, apa yang paling cocok buat memprediksi kenaikan kelas. Dan yang ketiga, apa saja faktor yang paling dominan antara kehadiran dan nilai. Yang paling mempengaruhi keputusan kenaikan kelas itu apa sih sebenarnya? Dan yang terakhir, tujuan dari pembuatan simulasi ini adalah saya pengen membuat alur kerja atau workflow pada simulasi di RapidMiner untuk memprediksi kenaikan kelas siswa SMA. Dan yang kedua, saya juga pengen mengevaluasi performa berbagai algoritma data mining dalam memprediksi kenaikan kelas. Dan yang ketiga, saya ingin memberikan insight dan masukan ke pihak sekolah ataupun guru agar bisa membimbing mahasiswanya lebih baik lagi. Simulasi data pendidikan ini bukan simulasi dalam artinya dunia virtual, tapi lebih ke arah data driver simulation. Kita pakai data real, yang dimana datanya diambil dari sekolah dan dari lingkungan pendidikan untuk memprediksi sesuatu. Intinya kita mencoba meniru dan memodelkan perilaku sistem pendidikan berdasarkan data yang ada. Setelah itu, kehadiran dan nilai tentu juga diperlukan dalam proses pembuatan simulasi ini. Jadi kita bisa tahu misalnya nih siswanya hadir tapi nilainya kurang. Nah, kita bisa tahu kira-kira apa yang bisa membuat dia kurang dalam pembelajarannya. Tetapi ada yang siswanya alpha, nilainya juga turun. Nah, di simulasi ini kita bisa tahu nih, kita bisa memprediksi kira-kira ada beberapa target yang memang anak-anaknya memang harus perlu dipantau lebih dalam lagi, dan anak-anak yang memang ya sudah sewajarnya memang tidak perlu lagi terlalu untuk kita pantau dalam proses pembelajarannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan RapidMiner, di mana saya harus mengambil data, di mana datanya saya ambil dari database pendidikan. Setelah itu saya mengimport datanya ke RapidMiner. Setelah saya mengimport datanya ke RapidMiner, saya memilih pemilihan model. Di sini kita bisa pilih algoritmanya yang cocok untuk klasifikasi, karena kita mau mengkategorikan siswa yang baik, siswa yang tidak naik itu berapa. Jadi saya memilih untuk di situ saya menggunakan Applimode, itu saya menggunakan Navy Base. Jadi Applimode-nya kelas mulainya sudah dianggap akurat, jadi kita bisa pakai mode itu untuk buat memprediksi data siswa baru yang belum diketahui status kenaikan kelasnya. Setelah itu kita bisa menggunakan operator atau evaluasi performance, adalah operator standar untuk menghitung akurasi, presisi, dan lain sebagainya. Referensi yang saya ambil, saya menggunakan data mining dalam pendidikan atau Educational Data Mining atau EDM. Bidang ini fokus pada pengembangan metode untuk mengeksplorasi data unik yang berasal dari lingkungan pendidikan. Tujuannya beragam, mulai dari memprediksi performa siswa, mengidentifikasi siswa berisiko, sehingga mempersonalisasi pembelajaran.
Berikut adalah gambar simulasinya. Ini yang pertama adalah data atau rate Excel-nya. Setelah itu ini Navy base. Setelah itu saya menggunakan data. Habis itu saya apply mode, lalu saya performance. Ini diagram atau alur kerjanya. Ini adalah decision tree-nya. Ini daftar komponen atau daftar rangkaian yang digunakan di simulasi. Ikut saya akan menjelaskan tentang langkah kerjanya. Jadi yang pertama saya menemukan, tentu saya harus membuat alurnya dulu. Saya harus membuat datanya, saya harus dibersihin, saya harus memilah datanya dulu. Setelah itu saya bisa diuji dan setelah itu bisa keluar hasilnya. Nah, setelah itu saya memilih operator input data. Kita putuskan pakai operator read Excel atau read CV tergantung format data kita. Berarti di sini saya menggunakan datanya read Excel. Habis itu saya menggunakan penerapan model. Setelah model dilatih, kita butuh operator apply model untuk menerapkan model ke pengujian kita. Di sini saya menggunakan Navy base. Setelah itu operator atau evaluasi performance adalah operator standar untuk menghitung akurasi, presisi, recall, dan lain sebagainya. Berikut adalah hasil. Yang pertama adalah data transisi siswa, yang ke data training, yang kedua adalah data transisi, dan yang di sebelah sini adalah hasil dari perhitungan atau hasil dari evaluasi di simulasi rapid miner. Hasil analisanya adalah 42,86%. Angka akurasi sebesar 42,86% ini sangat rendah. Ini berarti model kita hanya mampu memprediksi status kenaikan kelas dengan benar sekitar 42,86%. Dari total data yang diuji, idealnya kita mengharapkan akurasi jauh lebih minimal di atas 70-80% untuk bisa dianggap model yang lumayan atau baik. Akurasi serendah ini menunjukkan populasi kita masih sangat baru dalam melakukan prediksi. Nah, kendala dan solusinya, yang pertama adalah imbalance data, ketidakseimbangan data. Ini adalah kendala yang paling mungkin. Jadi sebelum kita masuk ke rapid miner tuh kita harus memperhatikan data-datanya dulu, apakah data-datanya bisa diproses dengan baik nggak di rapid minernya itu. Nah, solusi dari kendalanya adalah kita lebih teliti lagi, kita lebih memilah lagi data yang untuk bisa ambil atau bisa kita upload di rapid miner, dan datanya harus balance, jangan ada yang lebih ini, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi, nggak boleh, harusnya pas. Nah, kesimpulan dan saran, model prediksi masih sangat lemah. Model machine learning-nya dibangun menunjukkan akurasi keseluruhan yang sangat rendah, yaitu 42,86%. Nah, sarannya adalah kita harus membuat datasheet atau datasheet-nya yang lebih banyak dan lebih balance agar bisa disimulasikan dengan baik di rangkaiannya rapid miner. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang.